Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satrio dari kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom-kolom komentar yang ada di video optimasi peubah banyak dengan kendala dan penggali Lagrange. Nah, di sini kita ada pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa penerapan di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi ini. Materi pengoptimasi peubah banyak dengan kendala dan metode penggali Lagrange itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Cuman sering kita nggak sadar aja. Intinya kita ingin mendapatkan hasil terbaik, maksimum atau minimum, tapi dengan batasan tertentu. Nah, yang pertama kita ada mengatur uang saku. Misalnya kamu punya uang 50.000 nih, dan ingin membeli makanan dan minuman supaya kepuasan maksimal. Fungsi yang dimaksimalkan kepuasan misalnya dari makanan dan minuman. Artinya yaitu kendala total seharga kurang dari 50.000. Dengan konsep ini, kamu bisa menentukan kombinasi pembelian paling worth it. Yang kedua yaitu ada produksi barang di pabrik. Perusahaan ingin keuntungan maksimum, tapi terbatas oleh bahan baku, tenaga kerja, waktu produksi. Metode penggali Lagrange dipakai untuk mencari jumlah produksi optimal tanpa melanggar batasan tersebut. Yang ketiga ada menentukan pola diet. Misalnya ini, kamu ingin diet, kamu ingin kalori tetap optimal, tetap memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, dan lain-lain. Fungsinya itu bisa menjaga kesehatan dan kalori tetap ideal. Kendalanya itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi yang diminum. Ini sering dipakai di ilmu gizi untuk menyusun menu terbaik. Yang keempat itu ada desain kemasan. Misalnya ingin kamu membuat kotak dengan volume maksimum, bahan seminimal mungkin. Ada kendala luas permukaan bahan. Optimasi digunakan supaya hemat biaya, tapi tetap besar volumenya. Yang kelima ada penggunaan lahan pertanian. Optimasi digunakan untuk menentukan jenis tanaman dan pembagian lahan terbaik. Petani ingin hasil panen tetap maksimal, tapi terbatas oleh luas tanah, air, dan pupuk. Mungkin sekiranya itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Dalam kondisi apa metode penggali Lagrange gagal memberikan solusi atau memberikan solusi yang tidak lengkap? Jawabannya adalah metode penggali Lagrange tidak selalu sempurna. Ada beberapa kondisi di mana dia bisa gagal atau hasil tidak lengkap. Yang pertama yaitu titik tidak memenuhi syarat gradien sama dengan 0. Artinya, metode penggali Lagrange bergantung pada gradien atau turunan. Kalau di suatu titik gradien fungsi itu sama dengan 0, atau gradien kendala itu juga sama dengan 0. Maka persamaan Lagrange tidak bisa digunakan dengan baik. Yang kedua ada kendala tidak halus atau tidak terdiferensialkan. Metode ini butuh fungsi yang bisa diturunkan. Contoh masalahnya ada sudut tajam. Kemudian ada fungsi pakai nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak. Di titik tertentu pun turunan tidak ada atau metode gagal dipakai. Yang ketiga itu ada solusi ada batas ekstrim, bukan di dalam. Penggali Lagrange biasanya mencari titik optimal di daerah yang halus.
Tapi kadang nilai maksimum atau minimum justru ada di ujung atau boundary. Hasil Lagrange bisa melewatkan solusi terbaik. Itu dia jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Selanjutnya ada pertanyaan kelompok 6. Bagaimana metode Lagrange bisa menentukan nilai ekstrem suatu fungsi, padahal kita dibatasi oleh suatu kendala tertentu? Nah, di sini misalnya kita punya fungsi yang ingin dioptimalkan. Contohnya yaitu f x y dengan kendala g x y sama dengan 0. Nah, normalnya tanpa kendala kita cari titik saat gradien sama dengan 0. Tapi karena ada kendala, kita hanya boleh bergerak di sepanjang kurva kendala itu. Nah, kenapa bisa pakai Lagrange di titik ekstrim atau maksimum atau minimum pada kendala, arahkan kenaikan fungsi tercepat dari f dan sejajarkan dengan kendala g. Artinya, pada nabla f itu arah tercepat naik fungsi. Nabla g itu arah tegak lurus kendala. Sedangkan penggali adalah menyesuaikan skala. Kalau dua arah ini sejajar, kita tidak bisa naik lagi tanpa keluar dari kendala. Disitulah titik maksimum dan minimum terjadi. Kenapa fungsi ini bisa bekerja? Karena kita dipaksa tetap di kendala. Jadi perubahan yang diperbolehkan hanya sepanjang kurva ini. Saat gradien fungsi tidak memberikan arah naik lagi tanpa melanggar kendala, itulah titik ekstrim. Kesimpulannya yaitu metode Lagrange bisa menemukan nilai ekstrim karena dia menyamakan arah perubahan fungsi dan kendala, sehingga kita dapat titik di mana tidak ada jalan naik turun lagi tanpa melanggar batasan. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kelompok 6. Selanjutnya itu ada pertanyaan dari kelompok 8. Dalam aplikasi nyata, seperti apa bentuk soal optimasi dengan kendala? Nah, bentuk soalnya tuh bisa bermacam-macam. Tapi intinya kamu punya sebuah fungsi yang mau dioptimalkan. Itu bisa fungsi maksimum atau minimumnya. Dalam aplikasi nyata, bentuk soal optimasi dengan kendala biasanya punya pola seperti ini. Yang pertama itu struktur umum soal. Yang dicari itu fungsi tujuan yang ingin dioptimalkan. Misalnya keuntungan, biaya, ruas, atau volume. Yang ditulis sebagai f, x, y. Seterusnya itu ada kendala batasan yang harus dipenuhi. Misalnya jumlah uang tak terbatas, bahan terbatas, waktu terbatas, ditulis sebagai G, X, Y sama dengan 0. Yang kedua itu bisa berbentuk matematisnya. Biasanya akan terjadi seperti ini. Fungsi tujuan itu f, x, y dengan kendala G, X, Y sama dengan C. Lalu diselesaikan dengan rumusnya yaitu nabla F, Fxy sama dengan lambda nabla G, X, Y. Nah, yang ketiga itu bisa contoh bentuk soal nyatanya. Misalnya nih, sebuah kotak ingin dibuat dengan volume maksimum, tetapi luas bahannya 100 cm. Nah, fungsi tujuannya kan tadi volume ya.
volume. Dan kendalanya itu luas permukaan tetap. Luas permukaan tetap. Ini bisa langsung pakai Lagrange. Ini termasuk contoh nyatanya. Contoh kecil nyata. Nah, kalau untuk ciri-cirinya itu kita bisa lihat di soal. Biasanya tuh ada kata-kata maksimum atau minimum. Kemudian ada dengan batasan. Kemudian diketahui total tetap konstan. Kemudian itu dibatasi oleh. Nah, kesimpulannya, bentuk soal nyatanya selalu cari nilai terbaik maksimum atau minimum dari sesuatu dengan syarat tertentu tidak boleh dilanggar. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan kelompok 8. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 12. Apa makna dari parameter lambda dalam metode Lagrange? Dalam metode Lagrange kita tuh kan punya persamaan yaitu nabla F sama dengan XY lambda nabla G sama dengan XY. Nah, ini adalah lambda. Lambda ini adalah penggali yang menunjukkan seberapa besar pengaruh kendala terhadap optimasi. Intuisi sederhananya tuh bayangin, tujuan kamu misalnya keuntungan, batasannya itu misalnya bahan baku. Itu seperti seberapa penting atau seberapa mengikat kendala tersebut. Lambda bisa juga sebagai penyeimbang. Lambda membuat arah gradien fungsi tujuan sejajar dengan gradien kendala, supaya solusi tetap berjalan dan tidak melanggar batas. Yang kedua bisa sebagai nilai bayangan atau shadow price. Dalam konteks nyata atau ekonomi teknik, menunjukkan jika kendala dilonggarkan sedikit, seberapa besar nilai optimal berubah. Contoh, kalau bahan ditambah sedikit, keuntungan naik berapa, itulah nilai. Yang ketiga itu bisa sebagai mengukur sensitivitas. Kalau besar itu kendala sangat berpengaruh. Sedangkan kecil itu kendala tidak terlalu membatasi. Kesimpulannya itu, lambda itu bukan sekedar angka tambahan, tapi penghubung antara fungsi tujuan dan fungsi kendala. Penunjuk seberapa kuat kendala mempengaruhi hasil. Ukuran perubahan hasil kalau kendala diubah sedikit. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan kelompok 12. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman Al-Fatin dengan NIM 250711045535 dari kelompok 10. Pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain yang ada di video saya sebelumnya. Baik, langsung saja. Oke, ini pertanyaan dari kelompok 1, yaitu mengapa kita tidak bisa menggunakan pengali Lagrange secara langsung dengan syarat G pada X, Y, dan seterusnya sama dengan 0. Oke, jawabannya adalah karena metode pengali Lagrange memang dirancang khusus
Oke, jawabannya karena metode pengali Lagrange memang dirancang khusus untuk kendala dalam bentuk persamaan nol. Kalau kendalanya masih bentuk lain, misalnya G pada X, Y sama dengan 5, atau pertidaksamaan harus diubah dulu menjadi, berarti harus diubah dia menjadi G dalam kurung X, Y min 5 sama dengan 0, baru bisa diterapkan. Jadi bukan tidak bisa, tapi harus distandarkan dulu bentuknya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari kelompok 3 yaitu, kenapa jika fungsi berkendala tidak bisa kita gunakan metode penurunan biasa secara langsung? Jawabannya adalah karena turunan biasa mencari ekstrim di semua arah bebas. Nah, jadi jawabannya itu karena turunan biasa dia tuh mencari ekstrim di semua arah bebas, sedangkan kalau ada kendala itu tuh cuma boleh bergerak di daerah tertentu saja. Boleh bergerak di daerah tertentu. Akibatnya yang pertama ada turunan biasa. Itu akibatnya bisa kasih titik yang tidak memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat. Baru di bawahnya ada Lagrange. Akibat dari Lagrange itu memastikan solusi tetap di jalur kendala. Oke, jadi jawabannya itu karena turunan biasa mencari ekstrim di semua arah bebas, sedangkan kalau ada kendala cuma boleh bergerak di daerah tertentu. Akibatnya yang pertama itu turunan biasa, itu bisa kasih titik yang tidak memenuhi syarat. Lalu ada Lagrange, itu memastikan solusi tetap di jalur kendala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah penggali Lagrange bisa digunakan untuk mencari nilai maksimum A biasa tanpa syarat? Itu secara konsep itu tidak perlu. Kalau tidak ada kendala itu tuh cukup pakai turunan parsial biasa, itu tuh lebih simpel. Cukup pakai turunan parsial biasa. Itu tuh dia jadi lebih simpel. Nah, itu selanjutnya itu dia ada Lagrange, jadi tidak ada gunanya karena tidak ada G pada X dan juga Y. Lagrange jadi tidak ada gunanya karena tidak ada G, X, Y. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Mengapa gradien fungsi tujuan harus sejajar dengan gradien fungsi kendala pada metode pengali Lagrange? Oke, jawabannya itu ada di titik optimum berkendala. Titik optimum berkendala.
berkendala. Oke, jadi di titik optimum berkendala itu dia ada dua. Yang pertama, tidak bisa naik atau turun sembarang arah. Tidak bisa naik atau turun sembarang arah. Yang kedua, itu tuh arah gerak dibatasi oleh kendala. Arah gerak dibatasi oleh kendala. Lalu secara geometri itu dia juga ada dua, yaitu pada gradien F dan juga gradien G. Nah, gradien F itu arah kenaikannya dipercepat, Nah, pada gradien G itu dia tuh tegak lurus permukaan kendala. Nah, di titik optimum itu tuh ada nafla F sama nafla G. Tuh nafla F sama dengan nafla gradien G. Gradien F sama dengan nafla gradien G. Artinya arah naik tuh dipercepat mentok di atas kendala. Jadi keduanya harus sejajar. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Itu adalah apa perbedaan optimasi peubah banyak tanpa kendala dengan optimasi peubah banyak dengan kendala. Oke, jadi di optimasi peubah banyak tanpa kendala itu tuh cari titik ekstrim di seluruh domain. Metode turunan parsial itu dia tuh 0 sama dia tuh lebih simple. Kalau yang dengan kendala, cari ekstrim itu tuh hanya di daerah tertentu. Lalu dia tuh harus mempertimbangkan batas sama metode itu pengali Lagrange. Jadi intinya tanpa kendala dia tuh bebas, kalau dengan kendala dia tuh lebih dibatasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 11, itu bagaimana metode Lagrange diperluas untuk menangani lebih dari satu kendala kesamaan? Oke, jawabannya metode Lagrange itu tetap bisa dipakai, tinggal ditambah pengalinya. Nah, misalnya ada dua kendala, G pada X, Y, Z itu sama dengan 0, dan H pada X, Y, Z sama dengan 0. Nah, itu tuh berarti gradien F sama dengan lambda gradien G ditambah gradien H. Nah, berarti jadi satu kendala itu tuh berarti sama dengan 1 lambda, dua kendala berarti lambda dan pi, n kendala itu berarti n pengali. Nah, berarti jika G pada X, Y, Z sama dengan 0 dan H X, Y, Z sama dengan 0, berarti gradien F itu sama dengan lambda gradien G ditambah pi gradien H. Nah, berarti kalau satu kendala itu tuh 1 lambda, dua kendala itu tuh lambda dan pi, dan n kendala itu tuh n pengali. Oke,